Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. Kalau kalian mikir Palworld itu cuma tren bentar di tahun 2024, kayaknya salah. Game ini baru aja mencetak sejarah lagi di Steam. 2 tahun setelah debut Early Access versi 1.0 akhirnya rilis dan tembus lebih dari 855.000 pemain aktif bersamaan. Memang belum mengalahkan rekor 2,1 juta pemainnya dulu, tapi gamenya itu udah ngelakuin hal yang sangat langka. Itu masuk 2 kali di peringkat rata Steam sepanjang masa. Dan saat video ini dibuat, mereka nomor 2 di Most Played Games. Awalnya developer berekspektasi jauh lebih rendah karena rata-rata pemainnya di angka 35.000. Tapi dengan update konsisten dan rilis 1.0 yang fresh, bikin komunitas balik lagi datang berbondong-bondong mainin gamenya. Mereka juga mutusin buat enggak naikin harganya untuk versi 1.0. Palworld 1.0 resmi jadi sukses besar buat Pocket Bear. Siapa yang bakal main lagi? Steam nyemetin bantu developer indie perbaiki game biar bisa ikut event promosi. Ya, bayangin di hari terakhir pendaftaran Steam Next Fest, kalian baru upload demo game dan ternyata ada error. Normalnya ya sama penyelenggara ditolak atau rilis apa adanya, tapi enggak buat Valve. Developer indie game Red Flag ngalamin kejadian ini dan cerita. Waktu di review gamenya, Valve nemuin error konfigurasi visual C++ dan tim Valve malah turun tangan ngebenerin sistemnya sendiri. Dan ternyata pengalaman itu nggak cuma satu developer aja. Beberapa developer indie lain juga ngaku pernah diselamatin sama Valve di momen yang krusial. Hasilnya, demo Red Flag lolos dan wishlist mereka langsung naik hampir 2 kali lipat. Mantap juga ya. Gimana menurut kalian? End of service bukannya tutup total, tapi gamenya masih dipertahanin buat pemain setianya. Ethergeser, game action dari Xiamen Yongxi dan Yostar Games bakal menghentikan update gamenya setelah versi 5.2 pada 23 Juli 2026 ini. Alih-alih tutup total, mereka resmi mengumumkan kehadiran companion server. Server baru ini dipastikan beroperasi mulai 17 September 2026 dan dijamin akan tetap online minimal sekitar 5 tahun sampai September 2031. Dan developer bakal mengevaluasi apakah masa operasional diperpanjang atau game ini akan diubah menjadi mode single player offline. Karena pengembangan konten baru sudah berakhir setelah update 5.2, fitur pembelian dalam game juga resmi dihapus. Developer ngerasa nggak pantas lagi mungut biaya, jadi seluruh operasional server akan ditanggung penuh oleh perusahaan. Sebagai gantinya, pemain justru akan disuplai transfer flower dan outfit voucher secara berkala. Nanti seluruh platform akan menerima update companion server saat server itu dibuka. Tapi setelah aplikasi dihapus dari platform digital pada 17 Oktober 2026, versi Android dan PC masih bisa diunduh lewat jalur alternatif. Sayangnya karena kebijakan Apple, pengguna iOS nggak bisa menikmati kemudahan ini dan disarankan pindah ke versi PC jika mau berganti perangkat. Developer menegaskan keputusan ini diambil setelah berbagai upaya mempertahankan game yang dirasa tidak berhasil dan bukan karena konflik internal. Jadi ini adalah bentuk apresiasi terakhir untuk para pemain setia, termasuk berbagai hadiah yang akan diberikan ke pemain pada update 5.2 nanti. Gimana pendapat kalian soal langkah companion server dari Ethergeser ini? Steam bakal dipenuhi game AI slop sampai game bagus buatan manusia tenggelam. Analisis industri, Matt Pisatella, baru aja mengeluarkan peringatan serius. Dalam beberapa tahun ke depan, Steam berpotensi dibanjiri oleh game yang dibuat sepenuhnya menggunakan AI. Perlu diluruskan kalau AI sebagai alat bantu itu bukan masalah. Yang dikhawatirkan adalah munculnya AI slop, game berkualitas rendah yang diproduksi massal cuma buat menuhin marketplace. Tambah lagi ada tren AI vibe coding di mana orang bisa mengcloning game lain hanya lewat beberapa perintah teks. Dampak buruknya ya logis, game original berkualitas tinggi yang dibuat oleh developer asli dengan dedikasi penuh bakal semakin tenggelam dan makin sulit ditemukan karena tertutup tumpuan game AI ini. Teknologi sekarang berkembang dengan cukup pesat. Cuma apakah ini kemajuan atau justru kemunduran bagi industri game? Gimana menurut kalian? Apa yang terjadi ke koleksi game dan skin langka kalian kalau kalian meninggal? Di negara-negara barat semuanya mungkin hangus begitu aja, tapi di China kalian bisa mewariskannya secara sah. Ada kasus pengadilan di China yang gila di tahun 2009. Seorang gamer meninggal dunia meninggalkan pedang virtual senilai lebih dari 100 juta rupiah. Dan pengadilan memutuskan bahwa pedang itu adalah aset nyata dan membagi nilainya 50-50 antara istri sahnya di dunia nyata dan istri di dalam game yang membantunya mendapatkan item tersebut. Maju ke 2024, pengadilan di China memutuskan bahwa syarat dan ketentuan yang menyebut akun tidak dapat dipindah tangankan itu tidak sah secara hukum. Akun game, Bitcoin, hingga akun media sosial semuanya diakui sebagai harta warisan dan aset yang sah. Sementara itu, mayoritas dari platform game digital menganggap game kalian hanya sebagai lisensi sementara dan bukan kepemilikan 100% yang bisa diwariskan. Jadi saat kalian meninggal, simpanan digitalmu bakal terkunci selamanya. Menurut kalian aturan kayak di China ini harus ditekan secara global kan? Game baru ini dituduh plagiat Monster Hunter, developernya akhirnya angkat bicara. Sejak trailer perdananya, Monster Fantasy itu langsung jadi sorotan. Banyak yang menilai animasinya
senjatanya itu terlalu identik dengan franchise andalan Capcom, Monster Hunter. Menjawab polemik ini, developernya, Jotoyo, lewat FAQ di Steam mengakui kalau Monster Hunter memang inspirasi terbesar mereka. Tapi mereka menegaskan kalau pengalaman bermainnya itu benar-benar berbeda. Tujuan utama mereka adalah menghadirkan dunia fantasi yang hidup untuk ditinggali lewat sistem yang saling terhubung, bukan sekedar arena berburu. Faktanya, berburu monster itu cuma sebagian kecil. Developernya mengklaim kalau bahkan kalian bisa menamatkan game ini murni dengan mengurus desa dan berinteraksi dengan NPC tanpa fokus berburu monster sama sekali. Karena masih di tahap awal pengembangan, timnya saat ini sedang merombak ulang berbagai desain dan juga termasuk gameplay yang dianggap terlalu mirip, murni berdasarkan masukan dari komunitas. Semua perubahan ini nantinya bakal langsung terlihat di sesi playtest berikutnya untuk membuktikan perbedaannya dari game lain di genre ini. Gimana menurut kalian? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.